ada ya Lur ya, dialog si iblisnya itu yang dia bilang dia mau memurtadkan semua umat Nabi Muhammad. Nah, itu pas adegan itu Nyong bener-bener merinding. Itu serem banget sih Lur. Kayak kalau dibayangin itu terjadi beneran di Indonesia gitu ya. Kebayang gak sih seserem apa? Assalamualaikum sedulur, Maternal sudah klik video ini, balik lagi sama Nyong Nova. Hai. Di video kali ini Nyong mau kasih rekomendasi film-film horor religi yang gak cuman serem banget, tapi bisa bikin keimanan kita tuh makin bertambah. Nah, habis nonton film-film ini tuh dijamin ya Lur ya, kalian ini jadi makin rajin ibadah gitu, bukan jadi malah takut. Apa aja ya filmnya? Yuk langsung aja kita check it out. Dari film yang kelima ada The Unholy yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang jurnalis bernama Van yang berusaha mencari ide untuk tulisannya. Nah, dia ini pergi ke daerah namanya Benfield dan di sana dia menemukan seorang gadis namanya tuh Alice yang dia ini tadinya tunarungu gitu Lur, tapi jadi bisa mendengar dan berbicara setelah dia mengaku bertemu dengan Bunda Maria. Bahkan si Alice ini juga bisa menyembuhkan penyakit Lur. Nah, otomatis dong sama si jurnalis Van ini langsunglah kejadian itu diliput dan meledak. Viral Lur. Tapi ya Lur ya, pas orang-orang itu pada rame-rame nih menyaksikan dan mengikuti si keajaibannya Alice, ada satu peristiwa masa lalu yang terungkap. Nah, dari situ kemudian muncullah pertanyaan, apakah benar keajaiban si Alice ini memang datang dan muncul dari Bunda Maria atau dari sesuatu lain yang sangat jahat. Nah, menurut Nyong, film The Unholy ini storyline-nya ini jelas dan gak terlalu bikin kita tuh mikir karena gak berat-berat banget Lur. Dari segi aktingnya oke lah, aktornya cukup bisa menyampaikan emosi-emosi dan pesan yang ada di film itu. Kemudian karena kita melihat dari tone warna filmnya, ini tuh bener-bener ngasih kesan yang dark dan mistis Lur. Terus setnya itu juga bagus Lur, Nyong suka banget sama properti si pohonnya itu bener-bener makin menguatkan kesan yang sangat menyeramkan gitu di film ini. Simple tapi creepy. Kalau dari segi jump scare ya, ini cukup bikin kaget sih, tapi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu berlebihan juga. Meskipun itu tuh tipe jump scare yang masih mengandalkan banget sama scoring music, alias kalau videonya itu dimatiin suaranya ya udah nggak jadi serem. Kemudian yang Nyong sayangkan ya, ini sebenarnya sosok antagonisnya, si iblisnya itu tuh serem gitu. Kalau kita bayangkan di real life ada makhluk dengan wujud seperti itu tuh serem Lur. Tapi sayangnya masih kasar banget nih eksekusinya, masih banget kelihatan itu tuh animasi. Dan ternyata ya Lur ya, film The Unholy ini sempat kontroversial loh pada zamannya. Karena posternya itu semacam kayak menistakan Bunda Maria, karena kan itu di posternya Bunda Maria tapi dibikin serem dan sebagainya. Nah itu mirip banget sama film kita yang lagi viral akhir-akhir ini ya nggak sih? Cuman dari pihak produksi The Unholy-nya itu habis itu ngeganti posternya meskipun ya nggak pengaruh banget gitu, tapi seenggaknya ada tindakan lebih lanjut ya. Kalau dari Nyong, film The Unholy ini punya rating 6,5 dari 10. Kemudian masuk ke film yang keempat adalah Roh yang dirilis pada tahun 2019. Nah, ini film dari Malaysia ya Lur ya. Berkisah kakak adik bernama Along dan Angah yang tinggal sama emaknya di pedalaman hutan. Nah, mereka ini didatangi sama perempuan, bocah perempuan misterius yang diduga dia ini dari desa lain kemudian tersesat ke hutan itu. Tapi ya Lur ya, sejak kedatangan si bocah perempuan itu, mereka ini jadi mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Salah satunya si bocah perempuan ini kemudian ngasih semacam ramalan gitu bahwa di malam purnama nanti Mak, Along sama Angah itu bakalan meninggal dunia secara sadis. Siapa sih yang gak takut kalau dibilangin kayak gitu ya kan? Habis itu muncul juga nih ada seorang pria asing yang disebutnya itu pemburu, sama ada dukun wanita namanya Tok. Yang mana habis itu kehidupan Mak, Along sama Angah, keluarga kecil itu tuh semakin dilanda ketakutan yang sangat-sangat. Banyak yang bilang film ini adalah Hereditary dan The Wailing versi Malaysia. Karena emang ternyata vibe sama sinematografinya itu
mirip ya lur. Kuat banget gitu kesan creepy-nya. Dan film ini tuh gak banyak dialog ya, tapi meskipun begitu menurut Tenyong ini agak berat gitu ceritanya. Mungkin malahan si film Roh ini adalah yang paling berat di antara 5 film yang tak rekomendasikan di sini lur. Karena tuh kita dibikin mikir sama menduga-duga, tapi juga kita ketakutan gitu sama teror-terornya. Kita tuh gak dikasih tahu secara eksplisit tokoh antagonisnya tuh si Anu gitu, enggak. Dan pengemasannya ini nggak terlalu sereligi film Malaysia yang itu gitu, tapi tetap nyampe pesan-pesan religinya. Makanya di film Roh ini tuh pengemasannya tuh menarik lur menurut Tenyong. Setnya lur jangan ditanya sengeri apa, ibarat itu kalau siang-siang udah terang gitu ya posisinya, itu tuh kita juga dibikin nggak ngerasa aman gitu di sana. Beberapa gore-nya lumayan lah bisa bikin Nyong terngiang-ngiang sama adegannya. Parah sih. Intinya Nyong shock dan kagum juga ini sama Malaysia bisa memproduksi film horor religi yang kayak gini stylenya. Rating dari Nyong 7,5 dari 10. Film yang ketiga ada The Pope's Exorcist yang dirilis pada tahun 2023. Nah, film ini tuh bercerita tentang Pastor Gabriel yang terkenal sebagai spesialis eksorsis atau pengusiran setan, yang mana dia diperintahkan oleh Paus Vatikan untuk menyelidiki kasus di Biara Misterius di Spanyol. Nah, Biara Misterius itu ditempati oleh keluarga kecil gitu, ada ibu namanya Julia sama 2 anaknya namanya Amy dan Henry. Ternyata si Henry yang kerasukan nih lur, ketempelan iblis gitu. Udah coba diobatin sama pastor daerah sana namanya Pastor Thomas, tapi gak mempan. Kemudian setelah diselidiki sama Pastor Gabriel, ternyata iblis yang merasuki si Henry ini punya kekuatan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berbahaya dan menyeramkan. Iblis ini tuh menghasut lewat trauma dan ketakutannya manusia. Dan ini juga nih yang jadi semacam kayak konflik batinnya, karena Pastor Gabriel itu ternyata punya beban masa lalu juga lur. Akhirnya bareng sama Pastor Thomas mereka berdua berusaha menyingkirkan si iblis itu untuk menyelamatkan nyawanya Henry. Dilihat dari trailernya, Nyong kira tuh bakalan film-film eksorsis kayak yang lain gitu kan, udah banyak juga kan film-film bertema pengusiran setan. Tapi ternyata di film ini tuh enjoy banget yang menontonnya, ternyata tuh seru banget lur. Di sini pendetanya itu menekankan banget sama keimanan bahwa setan itu bakalan kalah dengan iman kita terhadap Tuhan. Nah, poin itu kan gak cuman berlaku di agama Katolik ya lur ya, yang jadi latar belakang di film ini, tapi juga bisa mencakup secara universal. Alur ceritanya sangat-sangat bisa dinikmati, nggak terlalu banyak bikin mikir gitu ya. Dan by the way ini tuh katanya diangkat dari kisah nyata loh lur. Nyong suka banget sama karakternya Pastor Gabriel karena dia ini nggak terlalu serius, nggak yang kaku atau kolot gitu. Padahal kan dia visualnya kayak udah bapak-bapak tua gitu kan. Dan karena karakternya itu santuy ya, jadi tuh dia beberapa kali juga ngasih kayak dialog receh, jokes ala bapak-bapak gitu lur. Wah pokoknya aktor yang jadi Pastor Gabriel ini aktingnya luas banget sih. Setnya juga bagus banget, di perpustakaan yang di Vatikan itu estetik banget sih lur. Terus juga visual orang-orang yang lagi kerasukan setan, terutama si Henry. Wah itu parah sih, makeup efeknya serem banget. Film ini tuh nggak banyak jump scare-nya gitu ya, tapi tiap ritual eksorsisnya itu seru banget lur, karena kan makin kesini tuh makin naik tensi seremnya gitu kan, karena kekuatan si setannya itu semakin keluar. Wah itu seru banget sih. Rate dari Nyong untuk film ini adalah 7,8 dari 10. My faith does not require defense. Film yang kedua adalah film yang masih viral banget nih, karena penontonnya juga masih bertambah gitu ya. Adalah film Exhuma yang dirilis pada tahun 2024. Ceritanya itu diawali oleh sebuah konglomerat dari Korea Selatan yang tinggal di Los Angeles, yang mereka ini manggil sepasang dukun muda namanya Hwarim sama Bonggil untuk ngobatin bayi mereka yang terkena gangguan-gangguan mistis. Kemudian dua dukun itu merasakan adanya bayangan gelap dari leluhur keluarga mereka yang disebut panggilan dari kubur. Untuk membongkar kuburan itu mereka minta bantuan sama ahli Feng Shui namanya Kim Sang-dok sama petugas pemakaman Ko Yong-gen. Nah 4 orang itu kemudian menemukan si kuburan ini tuh lokasinya yang sangat-sangat janggal gitu lor.
Pas kuburan itu dibongkar, tanpa mereka duga ada sesuatu yang jahat nih yang keluar dari si kuburan itu yang kemudian nantinya bakalan membahayakan nyawa mereka. Film ini tuh terviral sejagat raya, bahkan katanya udah dapat 10 juta penonton ya lur, denger-denger. Tapi emang worth it itu sih untuk ditonton. Dan film ini tuh nggak cuma membawa konsep religi Buddha, tapi juga ada sejarahnya lur. Memang rada-rada ngebingungin gitu ya, tapi itulah asiknya film ini karena bisa jadi untuk bahan diskusi sama teman-teman. Acting aktornya, set tempatnya, elemen-elemen horornya, wah itu epic semua lur. Ini tuh tipe film yang nggak banyak jump scare, tapi sepanjang film tuh kita dibikin penasaran, dibikin tegang, deg-degan. Terus ketika sudah di puncak horornya, itu merinding banget asli. Nah, Nyong pernah nih lur nge-review lengkap filmnya, kalian bisa langsung aja nonton di sini. Rate dari Nyong untuk film Exhuma ini of course adalah 8,3 dari 10. Kita masuk di number 1 alias juara 1 di rekomendasi film horor religi versi Nyong. Adalah film Kodrat dari Indonesia. Wih. Nah, film Kodrat ini dirilis pada tahun 2022, berkisah tentang Ustadz Kodrat yang imannya ini lagi terganggu setelah anaknya yang bernama Alif itu meninggal dunia akibat iblis bernama Asu'ala yang gagal dia rukyah dari tubuh si anaknya. Kemudian Ustadz Kodrat ini kembali ke desa pesantren tempat dulu dia menimba ilmu gitu ya. Dan ternyata di desa itu tuh warga-warganya pada kena gangguan mistis lur. Termasuk ada anak cowok yang namanya itu mirip sama anaknya si Ustadz Kodrat, Alif. Namanya sama lur. Yang tadinya Ustadz Kodrat ini nggak mau lagi merukyah gitu kan karena masih trauma. Tapi dia ini jadi tergerak lagi karena dia menemukan bahwa yang merasuki si anak bernama Alif itu adalah iblis Asu'ala yang mana udah ngebunuh anaknya dulu lur. Nah menurut Nyong alur cerita film ini tuh bagus karena si Ustadz itu tuh kayak harus berdamai dulu sama dirinya sendiri baru dia tuh bisa fight gitu kan sama si iblisnya. Anyway, 30 menit pertama itu sukses ya, berhasil bikin Nyong stay untuk menonton sampai akhir karena Nyong ini dibuat penasaran banget sama kelanjutannya. Di film ini juga ada plot twist tapi itu nggak terlalu yang wah gitu. Karena Nyong udah menduga nih, oh ini si tokoh A ini kayaknya ada apa-apanya gitu. Tapi tetap aja nggak expect lur kalau si tokoh A ini bakal ngelakuin B. Actingnya udah deh gak usah diragukan lagi ya. Si aktor Vino ini sangat-sangat meyakinkan Nyong bahwa dia adalah seorang ustadz yang mempunyai skill khusus untuk mengusir iblis, tapi dia masih dibelenggu sama trauma masa lalunya. Apalagi pas adegan-adegan bela dirinya. Wah itu untuk ukuran horor Indonesia itu keren sih. Ada ya lur ya dialog si iblisnya itu yang dia bilang dia mau memurtadkan semua umat Nabi Muhammad. Wah itu pas adegan itu Nyong bener-bener merinding. Itu serem banget sih lur. Kayak kalau dibayangin itu terjadi beneran di Indonesia gitu ya. Bayang gak sih seserem apa? Ada gore di film ini. Part termilu itu ketika ada tokoh namanya Jihan. Dia kan lagi semacam dipasung gitu kan. Nah dia ini ngejeblesin kepalanya ke kayu pasongannya. Emang gak diliatin secara eksplisit, secara jelas dia ngejeblesin gitu kan kepalanya. Tapi kayak kebayang gitu di otak, wah ini pasti kepalanya kena nih gitu. Itu tuh yang bikin kayak suasananya tuh langsung merinding banget sih. Pokoknya antara drama, horor, religi sama aksinya ini tuh imbang, seru banget. Minimal kalian harus nonton filmnya dulu sebelum sequelnya keluar. Bahkan ya lur katanya film Kodrat ini mau di remake di internasional sama Sony Columbia Pictures. Karena ini adalah satu-satunya film horor religi Indonesia yang Nyong suka. Setelah nonton ini tuh bukan yang jadi takut beribadah, tapi tuh justru semakin rajin, semakin mau meningkatkan keimanan kita karena kita tahu setan atau jin jahat itu bakal kalah kalau iman kita kuat. Karena itu Nyong mau ngasih rating 8,3 dari 10. Dia lur 5 film horor religi yang tak rekomendasikan. Nah meskipun tadi list filmnya itu macam-macam latar belakang religinya, ada dari Indonesia, ada dari Islam, ada dari Katolik, ada dari Buddha, tapi pesan-pesan dari film itu tuh sifatnya universal dan bisa menjamah ke berbagai keyakinan. Yang penting jadilah penonton yang cerdas, oke?
Thank you sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video baru lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.